Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan asin, asin rasanya. Salam sapa kami ucapkan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Cynthia Septiana Fariza. Saya adalah pemateri pertama dari presentasi yang akan kelompok kami bawakan yang berjudul Konflik dan Perubahan dalam Organisasi. Disimak sampai akhir ya. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam presentasi hari ini? Yang pertama adalah pengertian organisasi, yang kedua adalah pengertian konflik dan perubahan, yang ketiga adalah pengelolaan konflik dan dalam organisasi, dan yang terakhir adalah pengelolaan perubahan dalam organisasi. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian organisasi. Teman-teman tentunya sudah sering mendengar bukan kata organisasi, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan rumah, dan lingkungan lainnya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki prinsip dan tujuan yang sama, di mana pengkoordinasian tugas dan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada. Contoh dari organisasi tersebut adalah OSIS, kemudian BEM, kemudian Karang Taruna, Remaja Masjid, dan lain sebagainya. Dari pengertian dan contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya organisasi itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul dalam satu wadah yang sama dengan tujuan yang sama. Maka jika ada sekelompok orang dengan tujuan yang berbeda atau tidak sama, itu tidak bisa atau belum bisa dikatakan sebagai organisasi. Pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi itu maksudnya adalah sebuah ciri khas yang menandakan bahwa sekelompok orang itu bisa dikatakan sebagai organisasi. Ciri-ciri yang pertama adalah minimal terdiri dari 2 orang atau maksimal tidak terhingga. Jadi sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai organisasi itu memiliki minimal 2 orang. Jika tidak terdiri dari 2 orang, maka itu tidak bisa disebut organisasi. Ya, masa organisasi itu terdiri dari 1 orang, kan tidak mungkin. Yang kedua adalah setiap individu itu memiliki tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing. Seperti contohnya dalam setiap organisasi itu pastinya ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara yang masing-masing itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah memiliki struktur organisasi sebagai penjelas posisi dan pembagian kerja. Sama halnya dengan ciri-ciri yang kedua tersebut, dalam setiap organisasi itu pastinya ada struktur organisasi, seperti ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris, kemudian ada seksi-seksi atau anggota bagian lainnya. Dan yang keempat adalah terdapat kantor tempat bekerja atau ruang atau sekretariat untuk mengadakan pertemuan. Nah, dalam setiap organisasi itu pastinya memiliki tempat atau biasa disebut base camp yang digunakan untuk mengadakan pertemuan untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Ciri yang kelima adalah cakupan wilayah kegiatan operasional organisasi itu jelas. Maksudnya di sini adalah jika organisasi tersebut didirikan atau ada di lingkungan universitas, artinya organisasi tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa dalam universitas tersebut. Jadi mahasiswa dari universitas lain itu tidak bisa masuk dalam organisasi tersebut. Kemudian contoh lain itu adalah organisasi Karang Taruna. Artinya yang menjadi anggota dalam organisasi tersebut adalah pemuda-pemudi yang ada di desa tersebut. Pemuda-pemudi dari desa lain tidak bisa ikut dalam organisasi tersebut karena cakupan wilayahnya itu berbeda. Kemudian ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama. Ini jelas ya, karena setiap organisasi itu pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian konflik dan perubahan. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configure yang berarti saling memukul. Konflik adalah suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik ini sering diartikan sebagai sesuatu yang buruk karena dengan adanya konflik itu sering diikuti dengan masalah-masalah yang lainnya. Nah, konflik ini juga erat kaitannya dengan perubahan.
Perubahan sendiri memiliki pengertian yaitu keadaan yang berubah di mana kondisinya itu tidak lagi sama dari sebelumnya. Perubahan yang lain adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan struktur kelembagaan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya atau perubahan nilai-nilai, norma, sikap, dan perilaku. Contoh dari perubahan yang menimbulkan konflik adalah perubahan usia pernikahan anak wanita pada abad 19 yang pada abad itu rata-rata itu menikah di umur 16 tahun. Nah, pada era selanjutnya atau perkembangan zaman, usia pernikahan tersebut dinaikkan menjadi 19 tahun. Nah, dengan adanya perubahan peraturan ini menimbulkan beberapa konflik di masyarakat, ada yang pro dan kontra. Nah, seperti itu adalah contoh dari perubahan yang menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam konflik. Menurut James A.F. Stoner dan Charles Winkel dalam Nirawan 2010, dikenal ada 5 jenis konflik. Yang pertama adalah konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini bisa terjadi bila dalam waktu yang bersamaan seseorang itu memiliki beberapa keinginan yang tidak bisa dipenuhinya sekaligus. Seperti contohnya ketika kita sedang bimbang atau bingung memilih antara universitas A dengan universitas B. Nah, di situ terjadi konflik di dalam diri kita sendiri karena kita bingung dalam memilih atau mempertimbangkan suatu hal. Yang kedua ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal yaitu pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena perbedaan kepentingan atau keinginan. Konflik interpersonal ini seringkali terjadi dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan perbedaan status, jabatan, pencapaian, dan lain sebagainya. Contoh konflik ini adalah contohnya itu seperti konflik antar ketua dengan anggotanya atau mungkin antar anggota dalam organisasi tersebut. Konflik yang ketiga yaitu konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Konflik ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai sikap dan perilaku yang sesuai dengan lingkungannya. Konflik yang keempat yaitu konflik antar anggota dalam organisasi yang sama. Konflik ini biasanya terjadi antara ketua anggota, anggota-anggota, dan sebagainya. Konflik yang kelima yaitu konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi biasanya menimbulkan suatu perubahan baru yang berdampak baik karena masing-masing organisasi itu ingin menunjukkan keunggulan dini. Konflik ini biasa disebut dengan persaingan. Contoh dari konflik antar organisasi itu misalnya konflik antar organisasi sepak bola A dengan sepak bola B. Nah, dalam konflik ini seringkali menimbulkan keinginan untuk merasa lebih baik dari organisasi lainnya. Jadi konflik antar organisasi ini tidak selalu berdampak buruk karena bisa jadi membawa kemanfaatan dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada pengelolaan konflik dalam organisasi. Pengelolaan konflik atau konflik manajemen merupakan usaha dalam menyelesaikan sebuah konflik yang diikuti dengan tujuan serta solusi. Pengelolaan konflik dalam organisasi harus dipahami oleh setiap pemimpin organisasi agar nantinya pemimpin organisasi tersebut dapat mengarahkan perselisihan ke arah hasil berupa penyelesaian konflik, ketenangan, hal positif, kreatif, dan bermufakat. Dalam penyelesaian konflik tersebut ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama mencegah gangguan terhadap anggota-anggota agar tetap fokus pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas. Selanjutnya yaitu menghormati orang lain dan menyadari adanya keberagaman. Yang keempat yaitu meningkatkan keputusan melalui pertimbangan sesuai informasi dan sudut pandang yang ada. Tujuan yang kelima yaitu menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Tujuan yang terakhir yaitu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta pemahaman bersama dan kerjasama. Dalam sebuah pengelolaan konflik pastinya ada beberapa cara dan jenis-jenis dalam pengelolaan konflik tersebut.
Ada beberapa pendapat mengenai cara pengelolaan konflik yang masing-masing itu memiliki cara yang hampir sama. Di sini saya mengambil salah satu pendapat, yaitu dari Thomas dan Gilman dalam Macbeth, yang mengemukakan 5 pendapatnya tentang cara pengelolaan konflik. Yang pertama ada accommodating. Gaya akomodasi merupakan cara pengelolaan konflik dengan pendekatan kalah menang. Dalam gaya ini, tindakan yang dilakukan adalah dengan pemberian jalan keluar dan kepatuhan atau kerelaan. Kemudian cara yang kedua yaitu avoiding. Dalam gaya avoiding, cara pengelolaan konflik itu dengan cara menghindar dan menggunakan pendekatan kalah-kalah. Tindakan menghindar dalam cara ini adalah mengabaikan konflik dan meletakkan masalah dengan pertimbangan yang adil. Kemudian cara yang ketiga adalah collaborating. Maksud dari gaya kolaborasi adalah kedua belah pihak itu bekerja sama dalam berusaha menyelesaikan konflik untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan bersama. Tindakan yang dilakukan adalah pemecahan masalah, menghadapi perbedaan dan berbagai ide serta informasi, mencari solusi yang integratif dan memandang konflik sebagai sebuah tantangan. Cara yang keempat adalah competing. Gaya ini mementingkan kekuasaan dan tidak mementingkan pihak lain. Gaya ini dilakukan dengan cara menggunakan kekuasaan dan persaingan serta menekankan pada kepatuhan. Gaya yang terakhir adalah compromising. Gaya kompromi adalah gaya pengelolaan konflik di mana kedua belah pihak tidak ada yang menang atau kalah. Tindakan yang dilakukan dalam gaya ini adalah melakukan negosiasi, mencari persetujuan dan menjual ide serta menemukan solusi yang menarik yang dapat diterima oleh kedua pihak. Sekian pembahasan pada saya, yaitu pemateri pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu rekan saya Mbak Ana Zugina Fitri. Kepada Mbak Ana Zugina Fitri, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cynthia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan perubahan dalam organisasi. Yang pertama adalah pengertian dari perubahan organisasi. Nah, menurut buku Siswanto dan Sucipto, pengertian dari perubahan organisasi adalah seperti menambahkan orang baru, mengelola dalam struktur organisasi dengan program yang lainnya, kemudian pergantian dalam sarana dan prasarana dan sebagainya. Secara khusus, organisasi harus melakukan perubahan dalam organisasi itu sendiri untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut dan meninggalkan keterpurukan yang terjadi. Nah, perubahan organisasi ini sering berlawanan dengan nilai-nilai yang menghormati anggota dalam organisasi. Perubahan biasanya melawan keputusan anggota dari berbagai hal yang harus dilaksanakan. Nah, itu sebabnya banyak sumber perubahan keorganisasian untuk mendiskusikan tentang perubahan yang diperlukan di dalam kultur organisasi, mencakup perubahan di dalam kepercayaan dan nilai-nilai anggota serta di dalam cara mereka menetapkan kepercayaan terhadap nilai-nilai tersebut. Nah, perubahan organisasi bisa saja terjadi pada tataran visi, yaitu tujuan dan cara organisasi melakukan sesuatu, kemudian kebudayaan meliputi kebiasaan dan cara kerja yang biasa dilakukan oleh organisasi. Struktur mencakup pembuatan perubahan dalam hubungan wewenangan. Teknologi yaitu dengan mengimplementasikan teknologi baru dan gaya kepemimpinan yang baru juga. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelompokan perubahan ke dalam 3 tipologi menurut Krittner dan Kinigi. Yang pertama adalah adaptive change. Nah, di sini merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya dan ketidakpastiannya. Nah, perubahan ini menyangkut pelaksanaan dalam sifatnya berulang atau meniru perubahan dan unit kerja yang berbeda, dan karyawan tidak merasakan kekhawatiran atas perubahan ini. Nah, jadi di sini itu tidak perlu dikhawatirkan mengenai perubahan di tingkat yang rendah ini. Kemudian yang kedua adalah innovative change. Nah, perubahan di sini itu bermaksud untuk memperkenalkan praktik baru dalam organisasi. Nah, perubahan ini berada di tengah kontinum diukur dan kompleksitasnya, biaya dan ketidakpastiannya. Nah, ketidakbiasaan dalam mengerjakan sesuatu baru dan ketidakpastian yang lebih besar akan hasilnya dapat membuat ketakutan terhadap tipe perubahan ini.
Nah, dari tadi tipe yang pertama adalah yang lebih rendah, kemudian ini adalah tipe yang lebih tinggi mengenai kekhawatiran yang terjadi dari perubahan yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah radically innovative change. Nah, di tipe ini paling sulit dan cenderung menakutkan bagi manajer untuk melaksanakannya karena memberikan dampak yang kuat pada keamanan kerja karyawan. Nah, perubahan inovatif radikal ini merupakan perubahan yang bersifat mendasar atau fundamental dengan dampak dan resiko yang lebih luas. Nah, resistensi perubahan ini cenderung meningkatkan bila perubahan bergerak dan perubahan adaptif, inovatif, dan radikal inovatif. Dalam suatu organisasi idealnya harus selalu berubah untuk dapat terus bertahan dan meningkatkan upaya yang telah dilakukan. Dan perubahan itu bukan merupakan pilihan, namun sudah menjadi suatu keharusan dalam sebuah organisasi, baik di lingkungan dalam maupun di luar organisasi, agar bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik lagi. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pengelolaan dalam perubahan organisasi. Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses perubahan menurut Kurt Lewin. Yang pertama adalah unfreezing. Nah, maksudnya di sini adalah sebuah proses penjelasan perubahan kepada individu yang akan terpengaruh oleh perubahan agar dapat memahami mengapa perubahan ini dilakukan. Nah, perlu adanya hal seperti ini agar karyawan atau anggota yang lainnya bisa memahami dan menjadi tahu apa sih sebenarnya penyebab dari perubahan ini. Kemudian yang kedua adalah the change itself. Nah, di sini adalah proses perubahan dari itu sendiri yang diimplementasikan atau dihilangkan. Nah, maksudnya di sini adalah jika sudah terjadi sebuah organisasi, nah bagaimana kalau misalnya organisasi itu dari strukturnya diganti, dihilangkan atau untuk diimplementasikan menjadi lebih baik lagi. Untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah langkah refreshing. Nah, langkah di sini itu merupakan proses penekanan dan mendukung perubahan sehingga ia menjadi bagian dari sistem. Keberhasilan organisasi dalam melakukan perubahan tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mengatasi permasalahan yang timbul dan perubahan tersebut. Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu saja organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan baru yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat melakukan perubahan dalam sebuah organisasi adalah adanya penolakan atau perubahan dari organisasi tersebut. Dengan demikian, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap suatu perubahan organisasi. Yang pertama adalah ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Nah, hal ini akan menjadi dan menyebabkan efek yang besar terhadap sumber penolakan yang lain. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan, dikarenakan tanpa adanya perubahan, orang-orang di dalam organisasi merasa sudah sangat baik. Nah, kemudian yang terakhir ada perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam lagi sebelum melakukan perubahan. Dari hal tersebut, ketakutan akan menyebabkan sebuah kegagalan. Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru dan malah menyebabkan kerugian yang besar. Oleh sebab itu, pentingnya arah dari pemimpin untuk mengelola dalam perubahan organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.